Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada yang terhormat Profesor Amin Wibowo, SE MBA PhD selaku dosen pembimbing, dan kepada yang terhormat kedua dosen penguji. Nama saya Adela Safira Maharani, mahasiswa RMBA 54 MMUGM Jakarta, konsentrasi Strategic Management. Pada momen ini, saya akan memaparkan presentasi tugas akhir saya yang mengambil topik tentang penggunaan balance scorecard untuk implementasi strategi PT EFG di industri pengelolaan sampah domestik. Topik ini sendiri saya ambil dengan latar belakang kondisi populasi global yang mengalami peningkatan signifikan di atas prediksi United Nations 50 tahun lalu, yaitu sekitar 6 miliar jiwa di tahun 2022. Ternyata, per tahun 2022 di bulan November, UN mengumumkan bahwa jumlah populasi global sudah meningkat, mencapai 8 miliar jiwa. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan jumlah sampah, seperti yang bisa kita lihat di gambar 1. Gambar ini dari World Bank yang saya cantumkan di sisi kiri. Gambar ini menyuguhkan informasi timbulan sampah di berbagai belahan dunia dari tahun 2016, 2030, dan juga 2050. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa wilayah dengan timbulan sampah paling tinggi berasal dari Asia Timur dan juga Asia Pasifik, yang mana Indonesia termasuk di dalamnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, jenis sampahnya apa saja? Di sebelah kanan ini saya mencantumkan data komposisi sampah di Indonesia, dan data lebih spesifiknya ada di daerah DKI Jakarta. Dari kedua data ini sendiri terdapat relevansi, yaitu persentase komposisi sampah paling besar dimiliki oleh sampah rumah tangga, community, dan juga pasar, seperti sisa makanan, plastik, kertas yang dikategorikan sebagai sampah domestik. Sampah domestik ini akan mengalami beberapa tahapan sebelum akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Untuk daerah DKI Jakarta, TPA yang digunakan adalah Bantar Gebang yang ada di Bekasi. Namun, volume timbulan sampah existing di TPA tersebut sudah over capacity sebesar 1 juta meter kubik. Ini berdasarkan data di tahun 2022 lalu, sehingga upaya dari pemerintah adalah dengan cara meningkatkan tarif pembuangan sampah ke Bantar Gebang sebesar 85% per akhir Desember 2023. Di lain sisi, pemerintah juga memiliki resolusi agar Indonesia mencapai pengelolaan sampah di tahun 2025 sebesar 100%. Nyatanya, yang tercapai hingga saat ini belum menyentuh angka 70%. Berdasarkan kondisi persampahan ini, maka dirilis Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 sebagai upaya pemerintah agar para pihak swasta ikut berkontribusi secara maksimal dalam proses pengelolaan sampah domestik di wilayah tersebut. Salah satu perusahaan swasta yang berkontribusi adalah PT EFG, yang merupakan sebuah startup yang berdiri di bidang pengelolaan sampah sejak tahun 2019. Saat ini PT EFG menghadapi tantangan signifikan yang mempengaruhi kinerja dan pertumbuhan perusahaan yang disebabkan oleh belum adanya strategi jangka panjang yang terstruktur, berkelanjutan, dan juga sejalan dengan visi dan juga misi perusahaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perusahaan dari segi finansial, PT EFG mengalami penurunan revenue seperti yang terlihat di grafik hijau sebelah kanan, di mana perusahaan mengalami penurunan revenue sejak tahun 2022 dan penurunannya signifikan di tahun 2024. Ini data di bulan Septembernya, dan berpengaruh juga terhadap penurunan EBITDA margin. Masalah berikutnya adalah peningkatan tarif pembuangan sampah ke TPA yang berdampak ke peningkatan cost of service yang terlihat di grafik ini, di mana cost ratio meningkat pesat di tahun 2024. Kemudian dari segi pelanggan, perusahaan mengalami penurunan jumlah pelanggan dan RO yang lebih dari 1 kali. Terlihat di informasi pada tabel di bawah, jumlah total pelanggan per tahunnya menurun dan RO yang lebih dari 1 kali juga menurun di tahun 2024. Ini disebabkan oleh perusahaan yang kurang konsisten dalam memberikan kualitas pelayanan kepada pelanggan, di mana ada beberapa wilayah yang memiliki pelayanan cepat dan efisien dan lainnya membutuhkan waktu lama. Selain itu, perusahaan juga kurang responsif dalam menangani keluhan pelanggan. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan menghadapi permasalahan berikutnya, yaitu penurunan loyalitas pelanggan. Dari segi proses bisnis internal, perusahaan mengalami inefisiensi pengelolaan sampah, seperti waktu pengangkutan dan pemilahan yang menjadi salah satu akar masalah pada perspektif pelanggan. Dan persentase hasil pilah sampah ke TPA yang masih tinggi, yaitu sebesar 50%. Terakhir, dari segi pembelajaran dan juga pertumbuhan, perusahaan mengalami demotivasi, penurunan produktivitas, rendahnya inisiatif, dan juga tanggung jawab pada karyawan-karyawannya. Berdasarkan kondisi permasalahan yang terjadi di perusahaan, maka saya sebagai peneliti akan melakukan perancangan strategi menggunakan balance scorecard dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama,
Balance scorecard ini bertujuan untuk memperjelas visi dan misi perusahaan dalam mempersiapkan dan menyelaraskan inisiatif strategi. Yang berikutnya, BSC ini digunakan untuk mengelola dan memantau strategi jangka panjang organisasi atau perusahaan secara komprehensif dengan mengaitkan ke 4 perspektif. Oleh karena itu, pertanyaan penelitiannya ada 4, berkaitan dengan keempat perspektif di balance scorecard, yaitu apa bagian dari perspektif finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan juga pembelajaran serta pertumbuhan yang perlu dipersiapkan oleh PT EFG dengan tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk lingkup penelitiannya, penelitian ini berfokus pada perancangan strategi yang didasarkan pada teori balance scorecard menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini hanya akan sampai pada tahap perancangan strategi perusahaan menggunakan balance scorecard tanpa mengukur nilai implementasi dari strategi yang dirancang. Kemudian yang berikutnya adalah landasan teori. Yang pertama adalah visi, yang merupakan gambaran aspirasi manajemen untuk membantu membangun komitmen dan membentuk identitas dari organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian ada misi, yang merupakan titik permulaan dari perencanaan strategi. Kemudian ada juga strategi perusahaan, yang merupakan serangkaian tindakan untuk mengungguli kompetitor dan mencapai profitabilitas perusahaan. Kemudian ada teori dari balance scorecard, yang mana balance scorecard ini merupakan alat untuk menerjemahkan visi, misi, dan strategi perusahaan menjadi tujuan dan ukuran kinerja dalam 4 perspektif, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan juga pertumbuhan dan pembelajaran. Kemudian ada peta strategi yang merupakan arsitektur umum dalam membantu perusahaan melihat strategi mereka secara menyeluruh, terintegrasi, dan juga sistematis. Untuk kerangka penelitiannya dimulai dari identifikasi visi dan misi perusahaan. Di sini adalah PT EFG. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi tema strategi yang ditetapkan oleh PT EFG. Kemudian mengidentifikasi objektif, pengukuran, target, dan juga inisiatif yang mana informasi ini dibutuhkan untuk melakukan penyusunan peta strategi. Dan tahapan yang terakhir adalah rekomendasi rancangan balance scorecard. Untuk metode penelitiannya, desain penelitiannya adalah deskriptif kualitatif, instrumen penelitiannya berupa pedoman wawancara yang berfungsi sebagai alat bantu dan juga pengingat alur pertanyaan untuk menyusun balance scorecard. Jenis data yang dikumpulkan adalah primer dan sekunder. Primer itu dari wawancara dan sekunder itu dari laporan atau dokumen perusahaan PT EFG. Untuk wawancaranya sendiri dilakukan ke 5 narasumber, yaitu ada direktur, manajer keuangan, manajer bisnis marketing, HR, dan juga operation, yang mana kelima narasumber ini sangat berkaitan dengan masing-masing perspektif di balance scorecard tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah hasil penelitian dan juga pembahasan. PT EFG memiliki visi menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Visi ini menjadi panduan strategis perusahaan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan juga berjangka panjang bagi masyarakat dan juga ekosistem. Kemudian PT EFG memiliki misi mengelola sampah secara bertanggung jawab dan inovatif, yang mana misi ini menjadi titik mula perencanaan strategi perusahaan dalam mengelola limbah melalui pendekatan yang bertanggung jawab dan inovatif. Berdasarkan visi, misi, dan kondisi yang dihadapi oleh PT EFG saat ini, perusahaan menetapkan 2 strategi, yaitu meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan efisiensi operasional. Kedua tema strategi ini menjadi landasan untuk merumuskan objektif di setiap perspektif balance scorecard, yang mana masing-masing objektif ini akan dihubungkan melalui hubungan sebab akibat, dan hubungan-hubungannya ini akan dijabarkan melalui sebuah arsitektur bernama peta strategi. Melalui peta strategi, perusahaan dapat memahami bagaimana tujuan di perspektif dasar, yaitu pertumbuhan dan juga pembelajaran, memiliki kontribusi keberhasilan dalam pencapaian objektif di seluruh perspektif lainnya. Berdasarkan alur ini, maka untuk pembahasan balance scorecard akan saya mulai dari perspektif yang dasar, yaitu pembelajaran dan juga pertumbuhan. Sesuai dengan tema strategi yang ditetapkan dan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh PT EFG, perusahaan menetapkan 3 objektif, yaitu peningkatan motivasi dan kepuasan kerja, pengembangan kompetensi karyawan, dan juga pengembangan budaya kolaboratif. Dengan untuk mencapai ketiga objektif ini, maka upaya yang harus dipersiapkan oleh perusahaan masing-masing adalah dengan cara mempersiapkan program penghargaan dan evaluasi 2 arah, melakukan riset lembaga pengembangan karyawan, dan juga riset aktivitas kolaborasi dengan pihak eksternal dan juga internal. Perspektif berikutnya adalah proses bisnis internal, sesuai dengan tema strategi yang sama dan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan. PT EFG menetapkan 3 objektif, yaitu pengembangan aplikasi digital,
penurunan waktu pengangkutan dan pemilahan sampah, dan yang terakhir adalah pengembangan sistem pengaduan dan keluhan pelanggan. Dengan upaya yang dipersiapkan masing-masing adalah pemenuhan sumber daya yang diperlukan, optimalisasi rute dan persiapan operasional, dan membentuk tim, menyediakan hotline dan juga dashboard rekapitulasi. Perspektif yang berikutnya adalah perspektif pelanggan. Dengan strategi yang sama dan dengan masalah yang dibawa di perspektif ini, maka perusahaan menetapkan objektif melakukan peningkatan jumlah pelanggan, repeat order, dan juga kepuasan pelanggan. Untuk mencapai ketiga objektif ini, maka upaya yang harus dipersiapkan oleh perusahaan masing-masing adalah dengan cara memperluas jangkauan dan frekuensi penawaran door-to-door, mengembangkan program loyalitas berupa membership, dan membuat survei indeks kepuasan pelanggan. Yang terakhir, dari perspektif finance, dengan strategi yang ditetapkan dan dengan masalah yang dibawa di perspektif ini, maka perusahaan menetapkan dua objektif, yaitu peningkatan revenue dan penurunan cost of service. Untuk mencapai kedua objektif ini, maka upaya yang harus dilakukan atau dipersiapkan oleh perusahaan adalah melakukan diversifikasi layanan dan pelanggan, dan juga optimalisasi penghematan di proses operasional. Hubungan antar objektif pada masing-masing perspektif ini dapat dilihat pada peta strategi berikut ini. Dengan objektif paling utama yang perlu dicapai adalah ada di perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu peningkatan motivasi dan kepuasan kerja, yang mana objektif ini akan menjadi kunci keberhasilan pencapaian objektif-objektif lainnya. Dengan objektif yang paling tinggi yang dicapai adalah peningkatan revenue dan penurunan cost of service. Adapun objektif-objektif ini dapat tercapai apabila perusahaan dapat mempersiapkan inisiatif dan tindakan pada masing-masing perspektif sesuai dengan table balance scorecard yang telah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Kemudian untuk kesimpulan, balance scorecard merupakan sebuah tool yang dapat memberikan PT EFG sebuah kerangka kerja strategis yang terstruktur untuk menerjemahkan visi dan misi menjadi strategi yang dapat diukur. Masing-masing perspektif memiliki objektif yang dirumuskan berdasarkan strategi yang ditetapkan. Dan untuk mencapai objektif tersebut, maka perusahaan perlu mempersiapkan beberapa inisiatif pada masing-masing perspektif sesuai dengan penjelasan di bagian hasil dan pembahasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Adapun implikasi teoritis pada penelitian ini adalah untuk memperkuat peran balance scorecard sebagai kerangka strategis yang efektif untuk menerjemahkan visi, misi, dan juga strategi perusahaan menjadi sasaran strategis yang dapat terukur dan juga aplikatif. Dan implikasi praktisnya adalah PT EFG ini perlu mengintegrasikan efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, pengembangan SDM, dan juga keberlanjutan finansial ke dalam kerangka strategis yang terukur untuk memungkinkan manajemen mengelola kinerja secara berkesinambungan. Untuk keterbatasannya, penelitian ini terfokus pada sudut pandang korporasi PT EFG, dan pada proses wawancara, saya sebagai peneliti tidak diperbolehkan untuk merekam proses wawancara dengan perusahaan. Saya juga tidak diperkenankan untuk mempublikasikan nama perusahaan, namun dokumen sekunder perusahaan diizinkan untuk diakses. Dan pada penelitian ini juga saya menggunakan pendekatan penalaran induktif untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Saran pada penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah menyelaraskan scorecard ke seluruh tingkatan organisasi sehingga setiap fungsi dan karyawan memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan strategis perusahaan. Kemudian yang kedua adalah mengintegrasikan sistem evaluasi dan remunerasi untuk lebih memotivasi karyawan dalam mendukung strategi perusahaan. Dan yang terakhir adalah melakukan pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan berdasarkan perubahan kondisi pasar, regulasi, atau kebutuhan pelanggan. Demikian presentasi tugas akhir saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.